Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembahasan kali ini akan kita bahas mengenai latihan mandiri laju reaksi seperti itu. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Kita lihat dahulu untuk yang soal nomor 1. Seorang laboran akan membuat larutan NaOH dengan konsentrasi 0,2 m sebanyak 300 ml. Jika diketahui AR, massa atom relatif dari Na sama dengan 23 gram per mol, oksigen sama dengan 16 gram per mol, dan H sama dengan 1 gram per mol. Banyaknya NaOH yang dilarutkan adalah titik-titik. Nah, untuk menjawabnya, mari kita lihat pembahasannya. Yang diketahui apa saja? Yang diketahui dari soal tersebut adalah molaritasnya 0,2 m, molaritas dari NaOH. Yang kedua ada volume sebanyak 300 ml. Kemudian ada massa atom relatif dari Na, massa atom relatif dari O, massa atom relatif dari H, masing-masing 23, 16, dan 1. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah massa NaOH. Bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita lihat bersama-sama. Yang perlu dicari pertama-tama adalah MR sama dengan mana? Sigma atau jumlah dari AR dari senyawa NaOH. Maka dijumlahkan masing-masing massa atom relatifnya. Contohnya di sini Na 23, karena di sini Na molekulnya hanya satu saja, maka ditulis N123 ditambah 16. O-nya juga 1, kemudian H-nya juga 1, masing-masing kita tambahkan, hasilnya 40. Maka diketahui massa atom relatif dari NaOH adalah 40 gram per mol, seperti itu. Yang selanjutnya menentukan mol. Bagaimana menentukan mol? Di sini rumus molaritas sama dengan mol per volume. Nah, kemudian ini diubah, volume pindah ke kolom sebelah kiri, sehingga mol sama dengan molaritas dikali dengan volume dalam satuan liter, seperti itu. Molaritasnya berapa? 0,2. Volumenya berapa? 300. Ini dia 300. Ingat, satuannya adalah liter, sehingga di sini 300 dibagi dengan 1000. Karena 1 liter sama dengan 1000 ml, seperti itu. Didapatkanlah hasilnya 0,2 dikali 0,3, maka hasilnya 0,06 mol. Jadi diketahui molnya 0,06 mol. Sementara di sini yang ditanyakan adalah massa. Bagaimana cara menentukan massa? Molnya sudah diketahui. Mari kita simak bersama. Cara menentukan massa NaOH adalah sama dengan mol dikali mR NaOH, yaitu 0,06 dikali dengan 40, maka didapatkanlah massanya NaOH 2,4 gram, seperti itu. Semoga sampai di sini bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 2 soalnya adalah seperti ini. Sebanyak 100 ml larutan KOH 0,1 m diencerkan sehingga konsentrasinya menjadi 0,01 m. Pada proses pengenceran ini, volume pelarut yang ditambahkan sebanyak berapa? Jadi yang ditanyakan adalah volume pelarutnya. Yang diketahui apa? Volume 1. Volume 1 kita anggap dari KOH yang pertama, yaitu 100 ml. Kemudian yang kedua, molaritas KOH yang pertama berapa? 0,1 m. Sementara molaritas yang kedua 0,01 menjadi 0,01. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah volume yang ditambahkan. Larutnya berapa yang ditambahkan? Seperti itu. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, untuk menyelesaikan soal di atas, maka perlu dilakukan perbandingan volume 1 dengan volume 2
Di sini dituliskan volume 1 dikali dengan molaritas 1, volume sama dengan volume 2 dikali molaritas 2, atau disebut juga sebagai pengenceran larutan. Oke, kita tinggal tulis saja. Volume 1 tadi 100 ml, molaritas 1 0,1 M, kemudian volume 2 dan molaritas 2 yang sudah diketahui 0,01. Nah, yang ditanyakan adalah volume 2. Volume 2 seperti apa? Sama dengan rumusnya adalah 100 ml dikali 0,1 dibagi dengan 0,01 M. Didapatlah hasilnya 10 dibagi 0,01. Volume 2 diketahui 1000 ml. Nah, tadi volume pertama adalah 100, maka yang perlu ditambahkan berapa? Tinggal dikurangkan saja total volume tadi dikurang dari 100 ml dari volume awal, maka didapatkanlah 900 ml. Jadi larutan yang pelarut yang ditambahkan adalah sebanyak 900 ml. Baik, kita lanjutkan pembahasannya di nomor ketiga. Ini dia soalnya. Dalam suatu percobaan, sebanyak 5,4 gram serbuk aluminium dimasukkan dalam 2 liter larutan HCl 1M menurut reaksi. Nah, ini dia reaksinya perlu dilihat. 2Al ditambah 6HCl menghasilkan 2AL, Cl3 ditambah 3H2. Nah, jika dalam waktu 20 sekon seluruh serbuk aluminium telah habis bereaksi. Jadi P-nya waktunya sama dengan 20 sekon. Nah, yang ditanyakan di sini apa? Yang ditanyakan adalah laju reaksi dari HCl dan HCl3. Maka untuk mempermudahnya ditulis dulu apa saja yang diketahui, seperti itu. Yang pertama yang diketahui adalah massa aluminium Al. Berapa massanya? 5,4 gram. Kemudian yang kedua AR, massa atom relatif dari aluminium berapa? 27. Ini dapat 27 dari mana? Silahkan bisa dilihat di tabel periode unsur, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang diketahui apa? Volume larutan sebanyak 2 liter. Kemudian molaritas dari HCl 2M. Kemudian waktunya 20 sekon. Sementara yang ditanyakan di sini adalah laju reaksi dari AlCl3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama perlu dicari apa? Yang dicari adalah laju reaksi dari Al aluminium. Yang pertama dicari adalah molaritas dari aluminium. Molaritas rumusnya sama dengan gram per AR per volume, karena di sini hanya satu saja AL, bukan suatu senyawa. Maka tinggal dimasukkan saja. Berapa masanya tadi? Masanya 5,4 dibagi 27 dibagi 2, didapat hasilnya 0,1. Seperti itu. Nah, baru dapat dihitung laju reaksi dari aluminium. Rumusnya apa? Delta dari aluminium dibagi dengan delta T, perubahan waktunya, seperti itu. Nah, maka dimasukkan nilai-nilainya. Dimasukkan di sini adalah molaritas dari aluminium berapa? 0,1 M dibagi dengan 20 sekon. Maka hasilnya didapat 0,005 M per sekon. M ini satuan molaritas. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah menentukan laju reaksi dari HCl. Nah, ingat di sini ada persamaan reaksinya, yaitu 2Al ditambah 6HCl menghasilkan 2Al Cl3 ditambah 3H2. Maka perbandingan dari HCl dengan Al, ini ada Al, ada HCl. Koefisiennya berapa? 2 berbanding 6. HCl dengan Al 6 berbanding 2. Jadi tinggal dibagikan. Yang ditanyakan laju reaksi dari HCl, maka koefisien dari HCl berbanding dengan koefisien dari Al. Sehingga dituliskan 6 berbanding 2 atau 6 dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 3. Kemudian ditentukan nih nilainya. Laju reaksi dari HCl sama dengan 3
dikali laju reaksi dari AL tadi yang sudah diketahui pada awal. Nah, 3 dari mana? 3 adalah hasil perbandingan antara HCl dengan AL, laju reaksinya. Maka tinggal dimasukkan nilainya, 3 dikali 0,005 M per sekon. Maka didapatkan hasilnya 0,015 M per sekon. Jadi laju reaksi dari AL dikali 3 karena perbandingan koefisiennya seperti itu. Nah, untuk menentukan laju reaksi dari AlCl3 sama dengan bagaimana? Nah, di sini ada AlCl3 berbanding dengan AL 2 berbanding 2, sehingga hasilnya sama dengan 1. 2 sama dengan 1. Sehingga untuk menentukan laju reaksi dari AlCl3 sama dengan 1 dikali laju reaksi dari AL berapa? 1 dikali dengan 0,005 M per sekon. Hasilnya adalah 0,005 M per sekon, seperti itu. Jadi laju reaksi dari AlCl3 adalah 0,005 M per sekon, atau satuan lainnya adalah 0,005 mol per liter per sekon, atau di sini dituliskan pangkat 1 dimasukkan per, seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 4. Nah, ini dia nomor 4. Ini mengenai ordo reaksi, seperti itu. Diketahui data eksperimen untuk reaksi 2A ditambah dengan B2 menghasilkan 2AB. Nah, ini dia tabel laju reaksinya dari percobaan 1 sampai 5. Kemudian untuk unsur A atau ZA itu ada mol-molnya untuk percobaan pertama sampai ke 5. Begitu juga dengan B2. Laju reaksinya juga sudah ada. Lalu bagaimana menentukan tetapan laju reaksinya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama kita tentukan adalah order reaksi dari A. Bagaimana cara menentukannya? Maka B2 tetap yang digunakan adalah percobaan 1 dan 4. Itu yang mana? Maksudnya seperti apa? B tetap yang digunakan percobaan 1 dan 4. Nah, silahkan bisa dilihat di tabel ini. Yang digunakan adalah percobaan 1 dengan 4. Nah, untuk mencari orde A, maka dilihat orde B mana yang sama-sama molnya. 1 dengan 4, karena dicari unsur A atau COA, maka yang dicari yang A itu yang berbeda. Di sini 0,1 dengan 0,2. Di sementara yang B2 adalah berapa? 0,1 dengan 0,1. Maka hasilnya sama kan? Nilainya sama. Ini berbeda. Kalau yang dicari yang A, maka yang B2 harus sama. Begitu juga sebaliknya kalau yang dicari yang B, maka yang A harus sama. Contohnya yang mana? Mari kita lihat. Nah, di sini perbandingannya adalah laju reaksi pertama berbanding laju reaksi 4 nilainya. Sama dengan konstata berbanding dengan konstata dikali dengan ordo reaksi pertama dengan ordo reaksi 4 pangkat M dikali dengan ordo reaksi dari B2 yang pertama dan keempat. Nah, kita lihat nilainya. Laju reaksi pertama dengan 4 berapa? 1 dengan 4, 6 dengan 24. Sehingga di sini dituliskan 6 berbanding 24. Ordo reaksi A1 sama A4 berapa? Kita lihat nilainya di tabel. 1 sama A4. 0,1 dengan 0,2. Sementara yang B berapa? 0,1 dengan 0,1. Maka dimasukkan nih nilainya masing-masing. 6 per 24 sama dengan 0,1 per 2 pangkat M dikali dengan 0,01 bagi 0,1 pangkat N. Karena ini nilainya sama,
maka tinggal dibagi saja seperti itu. 0,1 dibagi 0,1 sama dengan habis 1 nilainya ya, seperti itu. Sehingga didapatkan tinggal 1/2 pangkat M. Nah ini dia 6/24. Nah, disederhanakan 6/24 itu sama dengan 1/4, sama dengan setengah berbanding 1/2 pangkat M. Maka yang 1/4 ini dibuat bilangan perpangkatan supaya sama-sama berpangkat antara yang ruas kiri dengan ruas kanan. 1/4 itu berapa? Sama dengan setengah pangkat 2, seperti itu. Sehingga M-nya diketahui sama dengan 2. Artinya ini sama. Tinggal yang diketahui M sama dengan 2 dari bilangan perpangkatan ini. Jadi yang 1/4 diubah ke dalam bentuk perpangkatan sesuai yang di ruas kanan. Nanti baru diketahui nilai M-nya. Itu untuk order reaksi yang A. Kita lanjutkan untuk order reaksi yang bagian B, seperti itu. Nah, order reaksi B2, maka order reaksi A itu yang dicari yang nilainya tetap. Di sini dicari yang A1 dengan A2, B1, order reaksi B1 dengan B2. Mari kita lihat di tabelnya, seperti itu. Ini dia. Kalau yang dicari yang B, kalau yang dicari yang B, maka yang A harus sama nilainya. Tadi di jawaban adalah 1 dan 2. Nah, yang B yang dicari 1 dan 2, masing-masing nilainya adalah order reaksi B 0,1, order reaksi B2 yang kedua percobaan 2 adalah 0,2. Sementara order reaksi A itu 0,1 untuk percobaan 1, dan order reaksi A untuk percobaan 2 adalah 0,1. Sementara laju reaksinya adalah 6 dan 12. Baik, kita lanjutkan. Maka tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya. Laju reaksi dari percobaan pertama dibagi laju reaksi percobaan kedua sama dengan konstata dibagi konstata. Maka ini dianggap habis, seperti itu. Order reaksi A1 dibagi dengan order reaksi A2. A2 itu percobaan pertama, percobaan kedua. Pangkat M. Kemudian dikali dengan order reaksi dari B2 percobaan pertama dibagi dengan B order reaksi B2 percobaan 2. Pangkat N. Karena sehingga tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Tadi berapa nilainya? 6/12 sama dengan 0,1 dibagi 0,1 pangkat M. Maka ini dicoret 1 nilainya, seperti itu. 1 pangkat M. 1 pangkat berapa supaya hasilnya 1 ya? 1 ya. Nah, maka tinggal 0,1 dibagi 0,2 atau sederhananya 1/2 pangkat N, seperti itu. Sehingga antara ruas kiri dengan ruas kanan itu sudah sama-sama setengah. 1/2, di sini juga 1/2. Maka pangkat berapa nilainya di sini? Maka 1/2 pangkat 1 nilainya sama dengan N sama dengan 1, seperti itu. Oke, setelah diketahui M dan N untuk masing-masing order, tinggal kita bahas ke selanjutnya. Persamaan laju reaksinya seperti apa? Persamaan laju reaksinya sama dengan V sama dengan konstata dikali dengan A kuadrat dikali dengan B2. Lalu kenapa di sini ada A kuadrat? Sementara di sini tidak ada. Ingat tadi bahwa konstata dari M sama dengan 2 dan N sama dengan 1. Sehingga di sini ada 2, di sini ada 1. Mari kita lihat ke sebelumnya. Nah, ini dia. N sama dengan 1. N itu posisinya di B. Sementara M itu di A. Berapa tadi nilai M? Nilai M adalah sama dengan 2. Seperti itu. Sehingga
Sehingga di sini 2, di sini 1 tidak perlu dituliskan. Nah, kita misalkan percobaan pertama, nilainya adalah percobaan pertama, laju reaksi pertama sama dengan konstata dikali dengan order reaksi dari A percobaan pertama kuadrat dikali dengan order reaksi B2 percobaan pertama. Laju reaksinya berapa di percobaan pertama? 6. Kemudian dikali dengan konstata. Dimasukkan nih nilainya dari laju reaksi di yang pertama, yaitu 0,1 kuadrat. Kemudian dikali dengan 0,1. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 6 sama dengan konstata dikali dengan 10 pangkat min 3. Ini bagaimana mencarinya? Silakan nanti dipelajari lagi mengenai perhitungannya. 0,1 kuadrat dikali dengan 0,1, artinya 0,01 dikali dengan 0,1, yaitu 0,0001 atau 1 per 1000. Maka diubah ke bilangan terpangkatan sama dengan 10 pangkat negatif 3. Konstatanya bagaimana? Konstatanya adalah sama dengan 6. 6 ini dibagi dengan 10 pangkat negatif 3. 6 dibagi dengan 0,0001. Hasilnya 6.000. Jadi harga tetapan laju reaksinya berapa? 6.000. Konstatanya nilainya adalah 6.000. Seperti itu. Semoga sampai di sini bisa dipahami oleh anak-anak seperti itu. Jika ada yang masih belum paham, silahkan bisa bertanya di kolom komentar atau mengajukan pertanyaannya di e-learning seperti itu. Demikian pembahasan soal latihan dari persamaan laju reaksi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.